Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Salam umat Tuhan. Dimanapun Anda berada, kembali berjumpa dengan saya dalam ruang diskusi kekristenan, yaitu Iman Kristen Menjawab. Hari ini kita akan berdiskusi tentang Kristus Yesus yang adalah merupakan pusat iman saudara dan saya sebagai orang Kristen. Seorang yang kekristenannya tanpa Yesus itu akan menjadi bermasalah, sebab saudara dan saya, iman saudara dan saya itu bertumpu sepenuhnya kepada Yesus. Itu sebabnya dibutuhkan pengenalan yang utuh, karena sedikit saja engkau memahami Yesus secara salah paham, maka itu akan sangat berbahaya bagi keteguhan iman saudara. Yang kedua, kita tahu bersama bahwa sekian banyak tuduhan-tuduhan yang diutarakan tentang keberadaan Yesus. Tuduhan-tuduhan yang berupa pertanyaan maupun tuduhan-tuduhan yang berupa fitnahan yang berusaha kadang-kadang menggoncang iman saudara dan saya. Tapi hari ini kita akan belajar soal itu supaya siapapun Anda, Yesus yang engkau kenal itu bukan Yesus yang setengah, tapi Yesus yang engkau kenal itu adalah Yesus yang seutuhnya. Ada orang yang mencoba berkata, bagaimana mungkin orang Kristen ini menjadikan manusia yang adalah Yesus menjadi Allah. Seolah-olah Kristen dianggap bahwa kekristenan itu menjadikan Yesus yang adalah manusia menjadi Allah. Dengan pikiran mereka mungkin berpikir bahwa orang Kristen itu mentabiskan Yesus jadi Allah itu hanya karena ketika dilihat Yesus punya kemampuan, punya kuasa, dia menghentikan badai, dia membangkitkan orang mati, yang buta dia sembuhkan, dan masih banyak mujizat-mujizat yang dia lakukan. Lalu dengan itu mereka berpikir bahwa dengan itulah akhirnya orang Kristen mengangkat sosok Yesus sebagai Allah. Ini tuduhan yang tidak benar, karena kekristenan perspektifnya tidak seperti itu. Orang Kristen itu, teologi kita tentang Yesus adalah bukan manusia dijadikan Allah, tetapi teologi kita adalah Allah yang menjadi manusia. Bukan manusia menjadi Allah, tetapi Allah menjadi manusia. Tentu Anda bertanya, mengapa Allah harus jadi manusia? Apa hal yang penting mengapa Allah harus memilih untuk mengambil rupa manusia? Dalam Filipi pasal 2, saudara bisa baca nanti ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Di sana diuraikan bahwa Yesus yang dalam rupa Allah itu mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia, bahkan mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Jadi saudara, Allah menjadi manusia bukan karena Allah kurang kerjaan, bukan karena Allah kepengen ada kegiatan, tidak. Tetapi Allah menjadi manusia karena kita tahu yang berdosa itu adalah manusia. Maka kalau manusia yang berdosa, Anda pasti setuju, yang harus dikorbankan bukan kambing, bukan domba, bukan sapi, atau bukan lembu, tapi yang harus menebus adalah manusia itu sendiri. Tapi Anda tahu bahwa manusia di seluruh dunia satupun tidak ada yang pantas untuk menjadi tebusan manusia, karena dibutuhkan sesuatu yang suci untuk menebus sesuatu yang berdosa. Karena tidak ada satu manusia yang pantas untuk menjadi tebusan, sedangkan Allah pencipta itu adalah Allah yang penuh kasih. Maka itulah sebabnya dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah, satu-satunya cara yang harus digunakan untuk menunjukkan kasih yang sempurna itu adalah Dia harus memilih menjadi manusia, sehingga penebusan itu bisa terjadi, dan saudara dan saya beroleh pengampunan, sehingga setiap yang percaya di dalam Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apakah saudara masih ragu kemampuan Tuhan untuk menjadi manusia? Saya rasa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu Dia bisa buat, segala sesuatu Dia bisa kerjakan. Dan itulah sebabnya menjadi manusia adalah pilihan bagi Tuhan untuk mewujud nyatakan kasih-Nya kepada kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara camkan ini, orang Kristen itu tidak menjadikan manusia sebagai Allah, tapi iman Kristen berkata Allah itu yang menjadi manusia. Sehingga tidaklah benar kalau ada seorang yang berkata bahwa Yesus itu ditabiskan jadi Allah tahun 325 Masehi, sebagaimana Irena Handono mengatakan dalam sebuah videonya bahwa Yesus itu ditabiskan 325 Masehi, tepatnya di Konsili Nikea. Wah, ini pandangan yang salah. Saya pikir ini adalah satu bagian yang menunjukkan kelemahan mengenali sejarah kekristenan secara utuh. Saudara harus tahu Konsili Nikea tahun 325 Masehi itu bukan mentabiskan Yesus menjadi Allah. Sebab jauh sebelum itu, catatan para rasul dalam Injil-Injil itu menyatakan posisi Yesus sebagai Allah. Jadi adalah sebuah kebohongan kalau ada yang berkata sebelum tahun 325 Masehi Yesus belum jadi Tuhan. Setelah itu baru Dia jadi Tuhan oleh karena ditabiskan di Konsili Nikea. Ini kebodohan sejarah. Saudara harus tahu, Konsili Nikea itu adalah konsili yang dilaksanakan sebagai respon terhadap berkembangnya ajaran menyimpang tentang Yesus waktu itu, yang salah satunya dikembangkan oleh seorang yang bernama Arius, yang dimana dia menyampaikan kepada jemaat yang dilayani bahwa Yesus itu diciptakan, Yesus itu pernah tidak ada. Maka sebagai respon dari itu, dianggap ini sebagai ajaran yang menyimpang. Itu sebabnya dilaksanakannya Konsili Nikea untuk membendung umat dari ajaran-ajaran yang menyimpang, ajaran-ajaran miring seperti ajaran yang disampaikan oleh Arius. Jadi Konsili Nikea bukan mentabiskan Yesus sebagai Tuhan, tetapi Konsili Nikea justru sebaliknya, yaitu menetapkan ajaran Arius sebagai ajaran yang sesat, ajaran yang menyimpang. Jadi nggak benar itu, percaya deh. Anda bisa baca Injil Yohanes. Injil Yohanes itu ditulis jauh sebelum Konsili Nikea. Anda bisa baca di sana seperti apa substansi Yesus dijelaskan oleh Rasul Yohanes. Jadi orang Kristen mula-mula sejak abad yang pertama tahun 33, orang-orang yang percaya, orang-orang yang menjadi Kristen itu, di sana mereka sudah punya kesadaran penuh, keyakinan penuh akan Yesus sebagai Allah. Kemudian di tempat lain ada orang yang mempertanyakan soal bagaimana bisa mengerti Yesus itu adalah Tuhan sementara Dia menikah, mati. Bagaimana mungkin kita bisa mempercayai sesuatu yang ilahi itu mati, sementara kita tahu bersama bahwa matinya seseorang itu menunjukkan sebuah kelemahan. Nah, saudara harus tahu perspektif Alkitab terhadap kematian Yesus. Yesus mati, kalau nanti Anda baca dalam 1 Petrus
pasal 3 ayat 18, Anda harus mengerti ini supaya tidak salah paham, ya. 1 Petrus pasal 3 ayat 18, Anda harus tahu kematian seperti apa yang dialami oleh Yesus sehingga itu tidak mengurangi keberadaannya sebagai yang ilahi. Di sana dikatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi harus Anda garis bawahi, Yesus yang mati di atas kayu salib itu dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi Anda jangan salah. Bahkan saudara harus mengerti, kebanyakan orang memotong ceritanya, hanya matinya saja, bangkitnya tidak disinggung. Padahal Alkitab mencatat dengan jelas, Yesus setelah Ia mati lalu bangkit pada hari yang ketiga. Dan belum pernah ada manusia yang bangkit seperti Yesus. Dia adalah pribadi pertama yang bangkit. Tentu engkau akan berkata, ada orang-orang sebelum Yesus bangkit. Tapi jangan lupa, orang-orang sebelum Yesus bangkit itu, yang pertama, bangkitnya mereka itu bangkit dalam tubuh jasmani. Makanya mereka mati lagi. Tapi kebangkitan Yesus berbeda. Yesus bangkit dalam tubuh kemuliaan dan tidak mati lagi. Jadi sekian banyak orang yang pernah bangkit, saudara, tapi mati lagi. Namun Yesus yang bangkit tidak mati lagi. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, kematian Yesus itu bukan menunjukkan kelemahan dari pribadinya sebagai yang ilahi, tetapi Alkitab berkata, Ia yang mati dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Itu sebabnya saudara harus mengerti Yesus itu secara utuh. Ada banyak orang yang berbicara tentang Yesus itu hanya dari sisi kemanusiaannya. Mengenal Yesus secara utuh itu adalah bahwa Yesus itu insani dan ilahi. Dia adalah yang ilahi karena substansinya adalah firman, dia adalah Allah. Tapi dia adalah insani karena dia mengambil rupa manusia. Itu sebabnya pertanyaan-pertanyaan orang tentang, kalau memang Yesus itu Allah, kenapa dia mati? Kalau memang Yesus itu Allah, kenapa dia berdoa? Kalau memang Yesus itu Allah, kenapa dia haus? Kenapa dia lapar? Kenapa dia di Taman Getsemani ketika berdoa itu dikuasai oleh ketakutan yang hebat? Catat baik-baik. Semua yang berbicara soal hal-hal yang insani itu menunjukkan konsekuensi logis dari keputusan Tuhan mengambil rupa manusia. Karena Anda harus tahu, ketika Yesus mengambil wujud manusia, dia menjadi manusia yang sejati. Dan kalau dia mengambil wujud manusia yang sejati, itu artinya konsekuensinya hukum-hukum kemanusiaan itu menjadi bagian dari pengalaman hidupnya. Jadi berdoa bukan menunjukkan kelemahannya, berdoa menunjukkan bahwa Yesus itu adalah manusia sejati yang perlu berdoa. Jadi tidak cukup Anda hanya mengerti Yesus itu sebagai Allah, tapi Anda juga harus tahu bahwa dia itu adalah manusia sejati. Kalau kita melihat kehidupan Yesus, saudara, sebenarnya dia sendiri tidak perlu berdoa. Karena dia tidak harus berdoa untuk makan minumnya. Dia tidak harus berdoa untuk hal-hal yang bersifat mengkhawatirkan. Dia tidak harus berdoa karena dia sanggup melakukan segala sesuatu.
Ketika 5.000 orang ada dalam keadaan lapar, dia tinggal mengucap syukur, dan Alkitab mencatat 5.000 orang itu makan dengan kenyang, bahkan sisa 12 bakul. Orang yang sudah mati dia bangkitkan, tidak perlu berdoa untuk sebuah kehidupan. Tetapi kalau toh dalam catatan kehidupannya Yesus berdoa, itu mengajari saudara dan saya untuk berdoa. Yang kedua, berdoa itu adalah bagian dari kemanusiaan yang sangat lumrah. Jadi kalau Anda melihat hal-hal yang manusiawi tentang Yesus di dalam Alkitab, itu nggak usah kaget. Kalau ada orang-orang tertentu berkata, lihat mengapa Yesus itu haus, mengapa dia lapar, mengapa dia takut, bagaimana mungkin dia adalah Allah tapi dia berdoa. Itu karena konsekuensi logis dari kemanusiaan yang diambil olehnya. Wujud manusia itu. Mengapa dia mati itu bagian dari pengalaman hidup seorang manusia. Jadi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan dimanapun saudara berada, Anda harus kenal Yesus ini secara utuh. Jangan hanya puas mengerti dia sebagai Allah, tapi Anda juga harus mengerti dia itu manusia. Supaya Anda tidak kaget, karena di dalam Alkitab itu kita akan melihat pengalaman hidup Yesus yang ada kalanya menunjukkan kemanusiaannya, yang ada kalanya keilahiannya ditonjolkan. Jadi bagi saudara-saudara yang masih meragukan Yesus sampai hari ini, hanya karena membaca gejala-gejala kemanusiaan dalam diri Yesus, jangan lupa, Yesus itu pribadi Allah yang mengambil rupa manusia. Dan ketika ia menjadi manusia, ia menjadi manusia asli. Dia bukan menjadi setengah manusia. Itu sebabnya dia hidup seperti manusia, kecuali Yesus tak berdosa. Kenapa? Karena hakikatnya kudus. Tidak mungkin yang adalah hakikatnya kudus dia melakukan yang tidak kudus. Jadi umat Tuhan harus mengerti ini supaya tidak terkecoh oleh para pendusta-pendusta yang kadang-kadang menggoyang iman orang Kristen dengan berkata, lihat, kalau memang Yesus itu Allah, kenapa dia mati, kenapa dia takut, kenapa dia lapar, kenapa dia haus. Itu disampaikan, dikemukakan karena mereka tidak ngerti bahwa Yesus itu adalah insani. Tapi saya juga kadang-kadang heran dengan orang-orang seperti ini. Hal-hal yang berkaitan dengan tindakan-tindakan Yesus yang ilahi tidak pernah diekspos, tidak pernah dibahas. Siapa yang bisa membangkitkan orang mati? Siapa yang bisa mengampuni dosa? Bahkan Yesus berkata ketika ia memberitahukan tentang siapa dirinya, dia berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Jadi, ini harus kita mengerti keberadaan Yesus secara utuh, bahwa dia adalah Allah dan dia adalah manusia sejati. Mengapa dia manusia? Karena dilahirkan. Dan itu Alkitab mencatat, Roh Kudus masuk ke dalam rahim Maria. Tubuh insaninya dipinjam dari rahim Maria, tetapi substansi Yesus dicatat dalam Yohanes pasal 1. Saudara, coba kita baca Injil Yohanes pasal 1 ayat yang pertama, dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini substansi ilahinya. Jadi mengapa Yesus itu Allah? Karena dia adalah firman Allah. Mengapa firman Allah itu adalah Allah? Karena Allah dan firman tidak bisa dipisahkan oleh ruang dan waktu. Allah dan firman itu kekal adanya, tidak ada yang terdahulu dan tidak ada terkemudian. Keduanya itu satu. Allah itu ya firman itu ya Allah itu. Jadi Yesus adalah firman Allah yang mengambil rupa manusia, yang nuzul menjadi manusia. Ini kita bisa baca dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Dikatakan kemudian, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya,
yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi mengerti keilahian Yesus, Anda harus tahu bahwa dia itu firman Allah menurut Alkitab. Yesus itu adalah firman Allah. Kalau firman Allah itu adalah bagian dari Allah itu sendiri. Kalau firman Allah, Allah itu sendiri. Dan ketika firman ini mengambil rupa manusia, maka Anda tahu, rupa manusia itulah yang bisa dimatikan. Firmannya tak bisa dimatikan. Karena firman itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu menyatu dengan Bapa. Dan ketika unsur insani itu mati di kayu salib, firmannya tidak mati. Ini adalah sisi mengapa orang Kristen itu tidak goyah bahwa Yesus itu adalah Allah. Ini bukan sesuatu yang kafir, tapi dasarnya sangat kuat. Karena Yesus adalah firman Allah. Firman Allah itu adalah Allah itu sendiri. Karena tidak ada satupun yang bisa memisahkan antara Allah dan firman-Nya. Itu sama. Belum lagi saudara, ada yang mencoba mempertanyakan, ya menurut saya ini juga hal yang lucu dan menggelitik hati. Mencoba membuka-buka Alkitab, mana ayatnya Yesus itu menyebut dirinya sebagai Allah. Tunjukkan ayatnya. Kalau saya harus menjawab ini, saya harus berkata begini. Yang pertama, seorang presiden itu tidak harus memperkenalkan dirinya sebagai presiden. Setiap hari dia jumpa orang, saya ini presiden loh. Enggak. Kenapa? Karena dari gejala-gejalanya orang langsung tahu dia ini presiden. Orang langsung ngerti dia ini raja karena perlakuan terhadap dirinya. Itu hanya bisa dilakukan oleh seorang raja dan seorang presiden. Itu yang pertama. Yang kedua, ini dia yang harus Anda mengerti ya. Saudara harus mengerti ini. Alkitab ini ditulis berbeda jauh dengan jarak hidup kita. 3000 tahun yang lalu ditulis dalam pemikiran orang Yahudi. Cara orang zaman dulu memberitahukan siapa dirinya berbeda dengan cara manusia hari ini memperkenalkan dirinya. Jadi bahasa Alkitab harus kita mengerti dalam perspektif Alkitab, tidak dalam tahun 2020 ini. Kita harus belajar bagaimana budaya orang memberitahukan siapa dirinya. Kalau Anda bertanya di mana Yesus menyatakan dirinya Allah, ya kalau saudara ukurkan dalam cara berbicara orang masa kini nggak ditemukan, tetapi Anda harus lihat ada beberapa bagian ketika Yesus secara budaya berpikir orang-orang di sekitarnya dia menyampaikan dirinya Allah. Yaitu kalau kita membaca dalam Yohanes, Injil Yohanes, dikatakan bahwa Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu adalah sebuah pernyataan diri bahwa Yesus itu adalah Allah. Dan kalau nanti Anda melihat dalam Yohanes pasal 8 ayat 58, di sana jelas Yesus memberitahukan dirinya kepada khalayak waktu itu. Dia berkata kepada orang-orang Yahudi berkumpul di situ, dia berkata begini. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ini sebuah perkenalan diri yang tidak biasa. Karena Yesus berkata, Prin Avram genestai ego eimi. Aku sudah ada. Ego eimi Bapak Ibu dalam bahasa aslinya itu menyatakan sebuah kekekalan. Keberadaan yang ada karena memang ada, bukan karena diadakan.
Dan ini menghasilkan respon yang sangat luar biasa dari orang-orang Yahudi di sekitarnya. Mereka hendak mengambil batu untuk melempari dia, karena bagi mereka itu adalah penghujatan terhadap Tuhan. Jadi Yesus sedang memperkenalkan dirinya bukan pada posisi yang gampang. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Allah. Itu sebabnya mereka hendak melempari dia dengan batu, karena mereka menganggap pernyataan itu adalah pernyataan yang menghujat Tuhan. Jadi cara Yesus memperkenalkan dirinya tidak seperti cara orang sekarang, wah aku ini, margaku ini, dan semua begini. Tidak seperti itu. Tapi dari pernyataannya kita tahu, secara teologis dia berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Saudara tahu secara manusia, kalau diukur, Abraham itu hidup jauh sebelum Yesus. Tetapi dia berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Dan itu mengejutkan orang di sekitarnya. Karena mereka berpikir ini baru lahir kemarin, tiba-tiba dia berkata sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Jadi Yesus tidak sekedar mau berkata kepada mereka bahwa aku duluan dari Abraham, tidak. Tetapi ego eimi itu adalah pernyataan yang setara dengan jawaban Tuhan kepada Musa. Ketika ia berkata kepada Musa dalam Keluaran, Ehye Asher Ehye dalam bahasa Ibrani. Jadi ini adalah pernyataan yang membuktikan bahwa Yesus memperkenalkan dirinya sebagai yang ilahi. Jadi saudara dan saya, Anda harus mengerti Yesus secara utuh. Yesus itu adalah Allah sejati dan manusia sejati. Engkau percaya dengan kealahannya, tapi jangan sampai tidak mengerti soal-soal kemanusiaannya. Kemanusiaan Kristus itu membuat dia harus hidup melewati pengalaman-pengalaman seperti manusia. Jadi tidak usah kaget. Makanya kalau membaca kehidupan Yesus itu, Anda harus membaca secara seimbang. Bukan hanya aspek-aspek manusianya, ilahinya juga Anda harus baca. Belum lagi orang yang berkata soal gelar yang disampaikan kepada Yesus, yaitu anak Allah. Yesus itu anak Allah, lalu orang berpikir, wah orang Kristen itu punya Allah, Allahnya beranak. Bapak Ibu, ini salah. Ini adalah bahasa teologi iman Kristen, harus dimengerti dalam cara berpikir Alkitab. Anak Allah Bapak Ibu bukan istilah yang harus diterjemahkan secara biologis. Orang Kristen tidak percaya bahwa Allah itu punya anak, tidak. Tetapi anak Allah bagi Yesus itu adalah gelar keilahiannya. Kenapa Yesus itu disebut anak Allah? Karena Yesus itu dilahirkan tapi tidak diciptakan. Yang kedua, anak Allah merupakan gelar yang menunjukkan dia sebagai pewaris kerajaan Allah. Anak Allah dalam tataran berpikir Alkitab itu artinya Allah itu sendiri yang mengambil rupa manusia. Jadi sama sekali orang Kristen itu tidak meyakini bahwa Allah itu punya anak secara fisik. Anda salah kalau Anda menuduh orang Kristen itu Allahnya punya anak, artinya Allahnya menikah. Itu kesalahan besar, apalagi kalau berkata bidan mana yang menerima persalinan Allah waktu itu. Waduh, ini sesuatu yang berpikir menyimpang. Jadi saya harus beritahu Anda, anak Allah kepada Yesus itu adalah istilah. Sama seperti kalau Anda bercerita tentang anak Medan, ya. Anak Medan itu, ya bukan berarti Medan itu punya istri, tidak. Tapi kalau anak Medan itu berarti orang itu dia berasal dari Medan. Kalau Anda ngomong soal anak tangga, lalu Anda akan berkata, waduh, tangga berarti melewati proses persalinan juga. Enggak, anak tangga itu maksudnya tangga itu sendiri. Itu hal-hal umum.
Apalagi dalam bahasa teologis. Dalam bahasa teologis, Bapak Ibu Saudara, tidak sesederhana itu. Jadi, anak Allah dalam kekristenan itu tidak dalam porsi biologis, tetapi anak Allah itu adalah gelar keilahian terhadap Yesus itu sendiri. Jadi kita tidak pernah bersepakat bahwa Allah itu punya anak, apalagi punya istri. Itu adalah istilah teologi dalam yang harus dimengerti dalam terminologi Kristen. Jadi siapapun Anda, hari ini Yesus secara utuh diperdengarkan sebagai sesuatu yang menghidupkan saudara dan saya. Jadi di akhir daripada diskusi ini, saya mendorong Anda untuk semakin kuat di dalam Tuhan. Dan kalau hari ini saudara masih belum berani mengambil keputusan ikut Tuhan, ini waktu yang terbaik bagimu. Sebab Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dan dalam Yohanes 10 ayat 28 dikatakan, "Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Mari di tengah pandemi ini adalah waktu yang istimewa bagi kita untuk menerima Yesus sebagai Tuhan yang memberikan keselamatan dan jaminan bagi saudara dan saya. Semoga ini menjadi berkat bagi Anda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.